Keuangan dengan menabung membantu kita untuk merangkai masa depan yang lebih baik. Sebaiknya kapan kita mulai menabung dan apa keuntungan menabung? Kita akan membahasnya bersama dengan Vice President Retail Deposit Products and Solution Group Bank Mandiri, Mbak Pipit Puspita. Halo Mbak Pipit. Halo Mas, Terima kasih sudah bergabung di tempat kami hari ini. Sama-sama nih udah diundang, pengalaman baru ya. Oke ya. Pasti kita akan berbicara tentang bagaimana menabung ya. Berbicara menabung, seberapa penting menabung dan apa keuntungan kita dari menabung sendiri, Mbak? Oke. Kalau dibilang menabung seberapa penting, pasti penting banget. Apalagi kerasa pada saat COVID kemarin ya. Ketika semua orang tiba-tiba kena musibah, banyak yang sakit, orang baru sadar, oh saya nggak punya nih tabungan, nggak punya dana darurat. Jadi kalau dibilang menabung itu sangat penting, sudah pasti sangat penting, Mas. Sangat penting. Iya, betul. Seberapa penting? Seberapa penting? Sangat penting karena tadi sih sebenarnya ketika kita punya tabungan, kita memaksakan diri untuk menabung untuk hal-hal yang tadi sifatnya urgent darurat, kita berarti udah punya pegangan. Terus kedua kan kita juga dengan punya dana sendiri, kita punya kebebasan loh untuk melakukan banyak hal. Misal Mas mau pensiun dini, kalau nggak punya tabungan, mana mungkin berani ambil keputusan untuk mengambil pensiun dini. Jadi makanya urgensi menabung itu menurut kami, saya pribadi, itu juga sangat penting Mas. Ya tapi di satu sisi ada juga yang berpikir menabung itu rugi karena inflasi. Nilai mata uang turun. Bagaimana Mbak menanggapi hal ini? Kalau boleh dibilang mungkin tergantung. Kalau saya sampaikan ya, tergantung tujuannya. Mungkin kalau ngelihat dari sisi rate, terus dana kita itu didiamkan kan ketika menabung. Kemudian ketika kita mau menggunakan lagi mungkin suatu hari nanti baru sadar kok rate-nya sudah berbeda, nilai uangnya sudah turun gitu kan. Tapi balik lagi, tujuan menabungnya untuk apa? Apakah untuk benar-benar mendiamkan uang atau ketika memang kita mau mendiamkan justru kita memilih kombinasi produk yang tujuannya satu memang untuk ada dana tabungan yang sifatnya fleksibel bisa digunakan kapanpun. Mungkin kita nggak akan terlalu memperhatikan dari sisi rate-nya, tapi lebih dari sisi kemudahan penggunaan, keamanan dan sebagainya. Tapi untuk mengcover tadi yang dibilang inflasi, itu kita bisa pilih produk lain. Mungkin kalau kita bilang investasi, investasi di mana secara rate itu bisa mengcover kerugian yang disebabkan oleh nilai rate di pasar tadi. Kira-kira investasinya seperti apa dan kombinasi produknya seperti apa, Mbak? Kalau dibilang investasi seperti apa pasti tergantung sama risk appetite masing-masing. Tergantung dari pengetahuan kita tentang produk-produk itu. Karena kalau dipaksakan mungkin selama COVID kemarin tiba-tiba saham booming. Semua orang masuk pasar modal. Padahal dia belum menguasai pasar modal. Itu juga bukan suatu pilihan yang bijak sih sebenarnya. Jadi ketika menentukan investasi seperti apa, investasi itu banyak banget. Ada yang investasi di perbankan itu sendiri. Kalau kita tahu ada namanya produk deposito, secara rate pasti lebih tinggi dari tabungan. Tapi konsekuensinya dana kita memang tidak boleh digunakan dalam jangka waktu tertentu. Ketika knowledge kita lebih lagi, misalkan udah mulai kenal dengan investasi jenis lain kayak reksadana. Reksadana juga ada banyak jenisnya, mulai dari pasar uang sampai reksadana saham. Itu juga balik lagi tergantung dari risk appetite kita. Main di reksadana pasar uang, menabung, menyimpan dana di reksadana pasar uang dengan rate return yang mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan deposito, tapi secara resiko relatif lebih bisa diterima oleh masyarakat, itu bisa jadi satu opsi. Kalau kita memang, saya takut uang saya hilang 100%. Tapi ada yang tipenya agresif. Saya pokoknya kalau nyimpen uang harus kembali sekian persen. Nah, boleh mempertimbangkan produk yang lain. Ada reksadana campuran, kombinasi antara pasar uang sama saham, ada reksadana saham, atau bahkan main di pasar modal secara langsung. Itu juga tergantung dari pengetahuan kita masing-masing. Jadi bisa banyak banget kombinasinya. Boleh nggak Mbak bisa dikasih tahu klasifikasinya menabung jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya seperti apa? Nah menabung jangka pendek itu kan pasti tergantung tujuan kita ya. Kayak kalau misalkan kurang dari 1 tahun atau bahkan
Kalau untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, biasanya kita simpan di tabungan. Kenapa? Karena tabungan itu biasanya terikat dengan produk transaksi yang memudahkan kita sehari-hari. Ada kartu debitnya, ada mobile bankingnya. Kalau di Mandiri kita punya Livin, itu sangat mudah sekali untuk bertransaksi gitu ya. Itu mungkin untuk di bawah 1 tahun banget emang digunakan sehari-hari. Tapi kalau untuk yang 3 bulan, 6 bulan, uangnya nganggur gitu ya, bisa mulai memperhatikan produk lain kayak deposito. Atau bisa ke reksadana tadi, kita punya pasar uang gitu ya. Itu untuk jangka panjangnya Mbak ya? 1 tahun lah, 1 tahun. Jadi karena di situ masih ada fleksibilitas untuk mengambil dananya, kemudian returnnya mungkin tidak terlalu, bisa jadi tidak terlalu tinggi banget, tapi secara resiko kalau kita butuh uangnya dalam 1 tahun relatif lebih aman gitu ya. Terus ada juga sekarang pemerintah banyak menerbitkan obligasi. Obligasi juga banyak, ada yang dari pemerintah atau bahkan kalau kita udah kenal dengan reksadana obligasi perusahaan juga bisa. Itu juga mungkin sekitar 1 tahun sampai 3 tahun. Tapi kalau di atas itu biasanya kita bisa menawarkan atau teman-teman bisa mulai belajar tentang pasar modal gitu ya. Pasar modal itu bisa untuk jangka panjang. Karena kalau terlalu jangka pendek fluktuasinya tuh cukup sangat fluktuatif banget gitu. Biasanya tapi secara jangka panjang itu relatif secara return itu bisa kasih lebih bagus gitu. Jadi tergantung tujuannya tadi, jangka betul investasinya atau nabungnya mau berapa lama ya, gitu ya. Betul. Kalau jangka pendek kita butuh fleksibilitas, terus tambah lama karena tadi ada pergerakan segala macam, seharusnya kita nggak terlalu memperhatikan dan nggak cepat deg-degan jadinya, itu bisa coba mulai melihat kayak pasar modal. Mbak, sejauh ini bagaimana sih kesadaran masyarakat Indonesia terhadap menabung? Apakah mereka aware dengan hal menabung ini? Seperti apa Mbak? Iya, kalau kita lihat kan biasanya suka ada indikator ya, indikator tertentu sejauh mana sih masyarakat kita paham tentang literasi keuangan, tentang menabung gitu ya. Betul. Dari pemerintah sendiri selalu mengeluarkan angka itu gitu. Dan kalau kita lihat angkanya selalu naik tiap tahun. Kenapa? Karena banyak pihak sekarang yang ikut turut serta membantu, nggak cuma pemerintah, tapi kami perbankan atau bahkan lembaga keuangan lain juga selalu memberikan literasi keuangan. Jadi kalau dibilang cukup baik, angkanya terus meningkat, tapi pasti masih ada ruang di situ, di mana dibandingkan jumlah penduduk Indonesia masih ada yang belum memiliki edukasi keuangan yang cukup baik gitu ya. Angkanya kalau nggak salah di angka 76% terakhir. Jadi sebenarnya cukup baik juga sih gitu. Tapi memang masih PR-nya adalah apakah itu merata di semua wilayah gitu kan. Kalau kita lihat mungkin di beberapa pulau besar secara edukasi masyarakatnya udah cukup baik, tapi memang masih PR kita tuh di beberapa wilayah itu mungkin harus lebih giat lagi untuk meliterasi masyarakatnya. Baik Mbak Pipit, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa dalam perbincangan menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini bersama Vice President Retail Deposit Products and Solution Group Bank Mandiri, Mbak Pipit Puspita. Mbak Pipit mengingat tentang pentingnya menabung, sejak kapan kebiasaan menabung harusnya dimulai dan apakah harus menunggu bekerja terlebih dahulu atau memang harus sedini mungkin? Nah, ini satu pertanyaan yang menarik nih. Kalau ditanya mulai kapan, sebisa mungkin sedini mungkin. Kenapa? Kalau kita lihat di beberapa negara di luar Indonesia bahkan pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan itu sudah diberikan sejak sekolah dasar. Betul, beberapa negara kalau nggak salah kayak Australia, Kanada itu bahkan masuk ke kurikulum gitu. Dan itu mungkin ini jadi satu pembelajaran buat kita bahwa semakin dini kita mengenalkan tentang bagaimana mengelola keuangan, termasuk salah satunya menabung kepada anak, itu akan berimpact bagus banget buat mereka di masa depannya. Mereka bisa lebih bijak mengelola keuangan, tahu mana itu kebutuhan, mana keinginan, dan pada akhirnya mungkin tujuan besar Indonesia Emas itu bisa terwujud dengan literasi yang semakin dini. Caranya seperti apa Mbak untuk memulai menanamkan kebiasaan menabung sejak dini dan seberapa pengaruh peran keluarga dalam menabung ini Mbak? Udah pasti penting banget, karena interaksi pertama anak itu pasti ada di keluarga. Orang tua itu akan menjadi contoh, memberikan contoh ke anaknya, dan bagaimana keadaan di keluarga itu akan menumbuhkan budaya, termasuk salah satunya budaya menabung gitu. Jadi
Gimana cara menumbuhkan? Mungkin bisa dimulai dari mengenalkan fungsi uang dulu nih ke anak. Iya, betul. Kadang anak kan taunya, papa kemana? Papa kerja. Buat apa? Cari uang. Uang untuk apa? Untuk jajan. Nah, mungkin agak diubah nih. Kenapa cari uang? Iya. Biar adik bisa menabung. Taruh di celengan gitu ya. Betul. Nah, itu juga mulai dari hal simple Iya, kayak betul. celengan. Celengannya mungkin bentuk yang lucu-lucu ya untuk anak-anak. Kalau dulu tuh celengan ayam ya. Sekarang udah nggak ada lagi Udah ya nggak ada kayaknya lagi ya. celengan ayam. Bahkan justru celengan boneka-boneka lucu gitu kan. Anaknya semangat karena tahu fungsi uang. Oh, aku ini nih dikasih ayah uang. Kemudian ada celengan. Dia masukin nih uang ke celengan, dia lihat prosesnya. Uangnya kok tambah lama tambah banyak. Terus orang tuanya mengencourage dengan adek mau beli apa dengan uang itu. Iya. Balik lagi tujuan nabung. Adek pengen beli mainan. Nah, adiknya kan mulai semangat nih punya tujuan. Kenapa harus menyisihkan uang? Karena dia punya tujuan, pengen beli mainan. Gitu. Itu dimulai dari sedini mungkin. Bahkan ketika tahu lagi mainannya itu, adek mau mainan seperti apa gitu kan. Mainan yang ini ayah gitu. Tapi dek, ini harganya lebih mahal. Itu juga satu pendidikan Mengajarkan pengetahuan. budget gitu ya. Mengajarkan budget. Kalau adek pengen yang lebih mahal, berarti nabungnya harus lebih besar lagi. Adek harus menyisihkan lebih besar lagi. Tapi ketika mungkin setelah effort si anak nih menyisihkan, ternyata masih belum cukup, nggak salah loh kalau orang tua kasih apresiasi, adek hebat banget, adek udah menyisihkan uang, masih belum cukup ya, ayah bantu ya, ibu bantu ya, ditambah sedikit, anak pasti akan lebih semangat. Gitu, kalau itu kan berbicara bagaimana menabung sejak usia masih kecil. Betul. Kalau misalnya berbicara menabung dalam usia yang sudah dewasa, tipsnya seperti apa, Mbak? Kalau udah kerja gitu Kalau ya. udah kerja, betul. Sebenarnya banyak banget sih teori kita bisa lihat di manapun ya. Tapi ketika kita ingin memulai kebiasaan menabung, biasanya harus ada satu trigger. Untuk apa sih kita menabung? Urgensi menabung itu untuk apa gitu. Dengan kondisi, balik lagi saya kondisi COVID kemarin, orang mulai aware sama dana darurat gitu. Pasti seharusnya pertama kali ketika kita bekerja, kita harus sudah mulai memikirkan dana darurat. Setelah itu mungkin kita harus coba membagi pendapatan yang kita dapat bebas sebenarnya. Kalau ada teori yang menyebutkan coba 50, 30, 20 misalkan. 50% dari pendapatan kita untuk kebutuhan sehari-hari, 30% kalau kita pengen menikmati lah self reward itu seperti apa, 20% untuk menabung, investasi gitu ya. Tapi itu bisa selalu di-adjust kok. Tergantung mungkin setelah kita lihat seberapa waktu, oh ternyata saya bisa nabung lebih besar nih, di-adjust komposisinya. Gitu. Tapi dari awal kita dapat pendapatan, kita sudah sadar bahwa sekian persen dari pendapatan kita harus disisihkan untuk tujuan yang kita pengen capai. Itu sih Mas. Kalau tadi kan posisinya kalau pendapatan tetap, kalau misalnya pendapatan pas-pasan atau pekerja serabutan, bagaimana untuk tipsnya membagi-baginya itu, Pak? Iya. Pasti yang pertama kan kebutuhan primer kita harus terpenuhi dulu gitu ya. Menabung itu masalah komitmen sih. Seberapa besar kita willing berniat untuk menyisihkan dana kita. Mau mulai 10% dulu nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya pendapatan tetap, sebenarnya kalau kita udah komit berapapun yang saya peroleh, sekian persen saya pasti harus sisihkan. Seharusnya namanya menabung itu bukan sesuatu yang impossible. Karena 10% tiap dia dapat pendapatan, pasti suatu waktu akan menjadi besar. Kemudian balik lagi tadi ketika ngomongin masalah inflasi, teman-teman akan mulai memikirkan gimana nih portfolionya, apakah yang sudah kita kumpulkan harus tetap di tabungan atau justru pindah ke instrumen yang lain. Itu sih Mas. Kira-kira dengan posisi pendapatan pas-pasan, apakah menabungnya itu bagusnya mana nih, Mbak? Apakah menabung berupa duit atau reksadana atau seperti apa, Mbak? Tadi sebenarnya harus ada satu tujuannya dulu. Kalau berupa uang disimpan di tabungan, kita keuntungannya adalah fleksibilitasnya. Anytime teman-teman mau ambil ada kebutuhan bisa. Ditambah dengan tadi teknologi makin canggih, kebutuhan transaksi makin mudah. Itu satu. Tapi kalau tadi teman-teman mulai concern, oh ternyata setelah saya kumpulkan berapa lama kok uang saya malah tergerus ya. Teman-teman saatnya untuk belajar
tentang produk yang lain. Itu kita bilang udah mulai main kombinasi nih produknya apa aja. Bisa masuk ke deposito. Untuk kalau memang yang masih standar ya, deposito itu relatif aman karena itu produknya perbankan. Atau kalau teman-teman udah lebih mengetahui produk yang lain, bisa masuk reksadana. Atau mau masuk pasar modal pun sebenarnya dimungkinkan selama kita punya pengetahuannya. Itu sih Mas. Ya, untuk menabung itu seberapa fleksibel, seberapa rutin dalam sebulannya, dan bagaimana cara mengatur prioritas keuangan agar bisa konsisten menabung setiap bulannya? Kalau ditanya apakah menabung harus rutin, baiknya rutin. Tapi ada kondisi tadi, ketika pendapatannya kita nggak rutin, nggak mungkin dong kita paksakan gitu. Jadi kalau dibilang harus rutin atau fleksibel, bisa dua-duanya Mas. Tergantung baik lagi komitmennya kita seperti apa. Dimulai dari hal simpel tadi, misalkan kita sisihkan sekian persen dari pendapatannya kita dan kita komit berapapun pendapatannya kita pasti akan sisihkan. Baik itu pendapatannya kita rutin atau nggak rutin, sekian persen pasti harus disisihkan. Itu juga bisa juga sih Mas. Bagaimana caranya untuk supaya kita aware gitu? Kadang-kadang kan kalau misalnya kita buka e-commerce gitu, wah barang bagus nih, mau beli ini ya. Bagaimana caranya untuk supaya kita aware, supaya pendapatan kita tidak terganggu ya sama hal-hal kayak gitu ya. Itu salah satu tantangan menabung sebenarnya tadi. Makanya ketika kita punya pendapatan, kita biasanya udah membagi-bagi nih pos-posnya. Tadi mungkin aku mention yang paling simple 50, 30, 20. 50 untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin itu tetap di tabungan karena kita butuh fleksibilitas untuk ambil transaksi gitu ya. 30% mungkin tadi untuk self reward, keinginan kita apa sih? Nah, itu yang tadi belanja macam-macam. Bisa jadi tapi kita harus disiplin. Jadi cuman 30% kita dikasih jatah tiap bulan untuk jajan-jajan gitu. Nah 20% di awal langsung dipotong Mas. Langsung sisihkan ke instrumen menabung kita. Nah tergantung tadi menabungnya mau di mana nih. Mau tetap di tabungan, tapi alangkah bijaknya kalau misalkan teman-teman punya tabungan yang berbeda. Jadi kan nggak ke bawah ya, dengan keinginan belanja kita segala macam, ada tabungan terpisah gitu. Atau misalkan di deposito. Nah, beberapa bank tuh sekarang punya produk yang membantu kita untuk disiplin tadi, Mas. Oh gitu. Misalkan kami di Mandiri kita punya namanya Mandiri Tabungan Rencana. Jadi tiap kita bisa setting sendiri nih, kita mau dipisahkan dana tabungan kita itu tanggal berapa. Terus kalau kita punya tujuan tertentu biar diingatkan, balik lagi. Kalau kita nggak punya tujuan untuk ngapain sih kita nabung, biasanya nanti lagi aja deh, nanti lagi. Tapi kalau kita punya tujuan, misalkan saya pengen umroh, saya pengen ikut kurban tahun depan, disisihkan di dompet sendiri gitu ya, di tabungan rencana tadi, dipotong secara otomatis oleh perbankannya. Itu kan sebenarnya perbankan itu berfungsi membantu nasabah kita yang tadi suka hilaf. Itu dipotong di awal, disisihkan. Berarti itu bisa juga membantu untuk memotong untuk dana darurat dan juga untuk dana pendidikan seperti itu Mbak ya. Betul. Kita bisa atur sendiri tuh jangka waktunya Mas. Oke, kita akan rehat sejenak dan kita akan melanjutkan perbincangan ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami pemirsa dalam perbincangan menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini bersama Vice President Retail Deposit Products and Solution Group Bank Mandiri, Mbak Pipit Puspita. Mbak, saat ini beragam produk tabungan yang ditawarkan, lantas apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih produk tabungan yang akan digunakan? Oke, dari tadi kita udah diskusi ya, kalau untuk menabung pertama tujuannya dulu deh, mau seperti apa? Apakah untuk transaksional atau untuk tadi Mas bilang ada jangka pendek 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, atau misalkan saya mau nyimpen aja untuk jangka panjang. Itu juga menentukan jenis produk apa yang pas untuk kita. Gitu. Terus kedua tadi kemudahan, kalau memang untuk jangka pendek biasanya kita butuh tahu tuh kemudahan transaksinya seperti apa. Apakah dia bisa digunakan kapanpun, karena ketika namanya kita butuh fleksibilitas artinya produk tabung betul bisa diambil kapan saja, kemudahan transaksinya, bahkan untuk belanja bisa mudah juga, itu bisa jadi salah satu pertimbangan Mas. Gitu. Untuk sering sekarang kan dunia teknologi sangatlah berkembang sekali Mbak ya. Lantas tindak kejahatan seperti penipuan semakin canggih, scam, fraud dan segala macam. Apa tips yang untuk memproteksi tabungan dari resiko penipuan, fraud seperti ini Mbak? Oke, betul banget. Karena kita sering temukan ya kayak SMS tiba-tiba dapat menang undian,
kemudian pada akhirnya minta nomor PIN-nya kita, itu udah pasti nomor PIN itu jangan pernah dikasihkan ke siapapun. Bahkan pihak perbankan pun nggak tahu nomor PIN yang nasabah punya gitu. Jadi itu adalah rahasia. Terus yang kedua, kalau ada yang coba misalkan lagi ngambil uang di ATM gitu ya, pilih tempat yang memang relatif ramai, jadinya nggak terlalu kemungkinan untuk fraudster itu cukup rendah lah ya. Kalau ada yang mau coba bantu melihat, itu coba dihindarin. Dan lebih enaknya lagi sebenarnya kalau bisa ke deket cabangnya kalau untuk ngambil uang. Terus yang ketiga, mungkin kalau ada tadi WhatsApp, SMS, apa ya yang bilang kita dapat hadiah, atau bahkan ada info yang kurang mengenakan, jangan langsung percaya. Teman-teman harus pegang nomor resmi dari bank yang teman-teman punya. Jadi hal pertama, jangan langsung percaya, verifikasi langsung sendiri dengan pihak resminya gitu ya, officialnya. Baru-baru ini juga ada penipuan atau scam di mana ada dari yang mengaku-ngaku dari pemerintahan untuk meminta segala macam BTSX, seperti itu Mbak. Dan juga bagaimana cara mengakalinya Mbak? Apakah perlu meminta konfirmasi terlebih dahulu ke bank sendiri atau seperti apa? Betul, banyak banget sekarang tipe-tipe kejahatan. Tapi kalau teman-teman dapat informasi seperti itu, siapapun pastikan konfirmasi ke official channel yang perbankan punya. Bisa jadi call centernya, atau bahkan teman-teman bisa langsung datang ke cabang terdekat misalkan, jadi bisa diverifikasi secara langsung. Itu sih. Jika misalnya ada salah satu misalnya customer bank, dia penipuan di luar negeri, bagaimana untuk mendapatkan ininya Mbak? Untuk mengatasi ya ketika dia lagi berada di luar negeri. Sebenarnya perbankan itu pasti punya nomor channel yang bisa dihubungi dari luar negeri Mas, termasuk juga Bank Mandiri. Kita punya nomor channel yang bisa dihubungi oleh customer kita ketika dia berada di luar negeri. Tapi kalau memang nasabahnya nggak tahu, biasanya bisa diakses lewat email, itu juga bisa gitu ya. Jadi sekarang banyak banget cara untuk menghubungi official channel yang perbankan miliki gitu. Seberapa cepat layanan dari Bank Mandiri sendiri Mbak untuk mengatasi scam, fraud dan hal-hal seperti itu? Kita udah pasti punya prosedur yang kalau boleh dibilang cukup cepat, karena itu udah jadi pantauan dari banyak pihak lah ya. Tapi yang pasti itu kan memberikan ketenangan ke nasabah kita. Hal yang paling simpel, misalkan ketika transaksi di luar negeri, teman-teman terus kehilangan kartu, akses Livin by Mandirinya kita itu bisa diakses dimanapun. Dan di situ tuh ada feature untuk menonaktifkan, baik itu kartu, itu bisa di situ. Jadi hal yang pertama, dimanapun jika ada masalah misalkan dengan kartu tadi, bisa langsung blokir di situ, atau bisa menghubungi langsung official channelnya kita Mas. Ya, kita beralih sekarang ke tabungan lagi, menabung Mbak. Jadi setelah memiliki kebiasaan menabung, bagaimana menentukan apakah tabungan kita sudah cukup atau seperti apa Mbak? Apakah tabungan kita sudah cukup? Tergantung tujuannya untuk apa dulu Mas. Kalau kita misalkan mau kurban, kalau kita butuhnya 2 juta tapi kita baru nabungnya 1 juta, sudah pasti nggak cukup gitu ya. Jadi hal pertama ya tergantung tujuannya dulu untuk apa. Apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhannya kita atau belum gitu. Karena tiap kebutuhan tiap orang tuh akan berbeda-beda. Definisi cukupnya juga akan berbeda-beda gitu ya. Jadi selama itu sudah sesuai dengan tujuan menabungnya yang sudah kita set di awal, seharusnya sudah cukup gitu. Ya, terakhir Mbak, pesan untuk masyarakat yang masih ragu untuk menabung. Untuk teman-teman masyarakat yang masih ragu untuk menabung, berkaca lagi dengan kondisi yang tidak kita inginkan pada tahun 2020, di mana tiba-tiba saudara kita ada yang sakit gitu ya, dan kita nggak punya pegangan, atau ketika tiba-tiba kita di PHK dan kita juga nggak punya pegangan, yuk kita mulai menyisihkan secara rutin sedikit demi sedikit. Kuncinya adalah teman-teman tahu tujuannya untuk apa. Ketika urgensi itu muncul, teman-teman tahu tujuannya untuk apa, pasti teman-teman
berkomitmen untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya teman-teman secara rutin dan secara disiplin. Perbankan, dalam hal ini Bank Mandiri atau bank yang lain juga ya, kita juga berusaha untuk membantu masyarakat mendisiplinkan proses menabung tadi. Teman-teman juga bisa mencari informasi tabungannya ada jenis apa aja, mana yang kira-kira bisa membantu mencapai tujuan finansialnya teman-teman. Tadi di Bank Mandiri kita punya Mandiri Tabungan Rencana. Kalau teman-teman agak kesulitan untuk menyisihkan secara rutin, boleh coba dieksplor gitu. Itu hal yang paling simpel, dan ketika punya dana yang cukup lebih, bisa mulai melirik produk yang lain, baik itu produk perbankan atau produk investasi. Itu Mas. Baik, terima kasih Mbak Pipit untuk waktunya. Semoga kita bisa menabung lebih cepat, lebih baik. Terima kasih banyak Mas. Dan pemirsa, pepatah mengatakan dikit demi sedikit menjadi bukit. Meski uang yang kita sisihkan untuk menabung mungkin kecil, tabungan kita akan menjadi penyelamat saat keadaan darurat. Menabung juga menjadi jalan untuk mencapai cita-cita di masa depan. Dan sekali lagi Mbak, terima kasih Vice President Retail Deposit Products and Retail Bank Mandiri Pipit Puspita atas kehadirannya di Jogja. Sekali lagi terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Ya.